ada di rumah, perkenalkan saya Fatin Divani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel pada hari ini. Tema dalam diskusi kali ini adalah aplikasi ojek online akan mempermudah atau meresahkan. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan panelis-panelis dalam diskusi kali ini. Di sebelah saya sudah ada Ibu Santi selaku perwakilan dari Departemen Kominfo. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Mbak Fatin. Selanjutnya ada Mbak Dika selaku pelanggan dari aplikasi ojek online. Selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi Mbak Fatin. Kemudian ada Ibu Devi selaku driver ojek online dari PT Gojek Indonesia. Selamat pagi Ibu Devi. Selamat pagi Mbak Fatin. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Jangan lupa bintang 5-nya ya Kak. Kemudian ada Bapak Romi selaku HRD dari PT Gojek Indonesia. Selamat pagi Bapak Romi. Selamat pagi Mbak Fatin. Dan yang terakhir ada Mbak Aziza Rahma selaku driver ojek non online atau yang biasa kita sebut ojek pangkalan. Selamat pagi Mbak Aziza. Selamat pagi Mbak Fatin. Baik, dari semua topik saya memilih tema aplikasi ojek online yang tentu hingga pada detik ini akan mempermudah bagi para masyarakat di berbagai bidang. Terutama saya sebagai salah satu pekerja yang sangat merasakan dampak baik dari aplikasi ojek online ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dengan adanya aplikasi ojek online ini dapat menghindari dari kemacetan, ojek online juga sebagai jalan keluar bagi teman-teman yang ingin mengirimkan barang, makanan, maupun berbelanja online dan tentunya memiliki banyak fitur yang sudah tersedia. Namun dibalik itu semua, bagaimanakah kabar para ojek pangkalan yang kerap kali sepi mendapat pelanggan sehingga merasa bahwa adanya ojek online justru menyebabkan persaingan di setiap aktivitas dalam mencari nafkah. Dengan begitu, mari kita simak penjelasannya langsung dari narasumber pertama kita yaitu Ibu Santi. Kepada Ibu Santi, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fatin. Di sini saya akan berbicara mengenai sudut pandang saya. Jadi menurut saya sebagai perwakilan dari Departemen Kominfo mengenai fenomena ojek online yang trending di mana-mana nih Mbak. Kita tahu ya di mana-mana tuh lagi trending banget mengenai ojek online. Nah, menurut pandangan saya sendiri nih Mbak Fatin, ojek online ini sebenarnya sangat mempermudah akses transportasi masyarakat yang tinggalnya itu jauh dari jalan umum. Jadi apalagi sulit nih untuk orang-orang yang mencari ojek pengkolan, terlebih ketika kita menjadi orang baru di suatu tempat. Ketika kita ingin memesan ojek pengkolan itu terkadang kita tuh harganya dipatok harga gitu, main diketok. Misalnya kayak saya mau kesini Pak gitu, 15.000 dulu pasti kayak gitu. Nah tapi dengan adanya ojek online kita tuh jadi tahu tarif asli dari ojek kita, dari ketika kita memesan, terus kita kan menulis ya tujuan kita kemana dan penjemputannya di mana. Jadi kita udah terlihat jelas harganya dan emang sesuatunya itu yang akan kita bayar. Gitu. Jadi menurut saya tuh ojek online itu sangat mempermudah kita dalam akses transportasi karena di awal kita tuh sudah diberikan banyak fitur-fitur yang baik gitu. Mulai dari ojek online, terus kita bisa mengantar barang, makanan, memesan makanan, terlebih juga bisa ada aplikasi bersih-bersih di rumah. Jadi sangat membantu. Jadi menurut sudut pandang saya sendiri, ojek online itu sangat mempermudah masyarakat. Dan menurut data Kominfo saat ini ada 21,7 juta orang Indonesia yang menggunakan layanan Gojek, Mbak. Baik, terima kasih Bu Santi atas pendapatnya yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita beralih untuk mendengarkan pendapat dari Bapak Romi selaku HRD dari PT Gojek Indonesia. Kepada Bapak Romi, saya silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Fatin atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Saya izin memberikan pandangan atau perspektif saya sebagai HRD dari PT Gojek Indonesia. Menurut saya dengan kehadiran Gojek yang merupakan sebuah inovasi dari anak bangsa, karya anak bangsa, patut kita apresiasi bersama bahwa anak bangsa ini telah berhasil membuat atau memanfaatkan layanan digital untuk memudahkan kehidupan bangsanya. Gojek ini berdiri pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 dengan pengemudi awalnya hanya berjumlah 20 pengemudi. Gojek juga merupakan aplikasi anak bangsa yang saat ini sudah membuka pelayanannya ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Dan tentu saja ke depannya kami akan membuka pelayanan di negara-negara Asia lainnya. Selamat
tahun Gojek hadir di Indonesia tentu saja memberikan dampak yang positif kepada perekonomian Indonesia. Seperti Gojek ini berhasil berkontribusi senilai 8,2 triliun per tahun dalam perekonomian nasional Indonesia dari penghasilan para drivernya. Lalu terdapat poin juga bahwa Gojek ini memberikan sumbangan senilai 1,7 triliun kepada perekonomian Indonesia per tahun dari penghasilan UMKM yang menjadi mitra dari Gojek. Lalu per bulannya, jika dirinci per bulannya, para driver ini dapat menyumbangkan penghasilannya ke dalam perekonomian Indonesia ini sebesar 628 miliar. Dan apabila dirinci lagi, mitra UMKM ini dapat menyumbangkan kembali per bulannya ke perekonomian Indonesia senilai 138,6 miliar. Hal ini tentu saja merupakan kesuksesan ya bagi kita semua. Gojek ini hadir mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Lalu bukan hanya sekedar aplikasi ojek online, pemesanan ojek online saja, Gojek ini juga sekarang ini lebih dari itu. Kita menghadirkan banyak sarana antar makanan, lalu dompet digital dan gaya hidup dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini khususnya merasa tergantung akan aplikasi ojek online Gojek ini. Sekian menurut saya, Bapak Din. Baik, terima kasih Bapak Romi atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Mbak Dika selaku pelanggan aplikasi ojek online. Pada Mbak Dika, saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatin. Saya mohon izin untuk memberikan pandangan saya ya Mbak sebagai pengguna aktif ojek online. Nah, menurut saya ini ojek online ini hadir untuk membuka lapangan kerja baru bagi para driver-drivernya. Tentunya itu juga sangat membantu ya Mbak. Lalu saya juga merasa bahwasanya ojek online ini memudahkan pekerjaan seseorang. Contohnya adalah ketika kita sedang tidak tahu lokasinya, kita misalnya baru pindah rumah, kita kan tidak tahu lokasi toko-tokonya mana saja gitu. Dengan hadirnya ojek online justru lebih memudahkan kita karena kita tinggal menyebutkan tokonya saja, lalu alamat rumah kita, lalu driver online-nya yang akan menghampiri kita gitu. Lalu selain itu kita juga dapat dengan mudah untuk mengirim paket. Lalu selain itu juga untuk memesan barang-barang dan sebagainya. Nah, sebagai pengguna aplikasi ojek online tentunya kita harus bersyukur. Lalu juga sebagai customer kita saling menghargai aja lah gitu dengan para ojek online. Contoh sederhananya misalnya ketika para driver ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kita sudah sepatutnya memberikan bintang 5 gitu sebagai salah satu bentuk terima kasih kita untuk ojek online drivernya. Seperti itu Mbak. Oh, baik, terima kasih Mbak Dika atas penjelasannya. Kemudian kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Devi selaku driver ojek online dari PT Gojek Indonesia. Pada Ibu Devi, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Fatin. Izinkan saya untuk memberikan pandangan saya sebagai driver dari ojek online PT Gojek Indonesia. Alhamdulillah ya Mbak, saya sudah bekerja di PT Gojek menjadi driver itu selama 2 tahun. Kemudian tentu ketika saya bekerja sebagai ojek online, pada awal itu saya senang banget karena memang banyak mendapatkan manfaat yang baik gitu ya bagi saya sendiri, mulai dari penghasilan saya yang meningkat, kemudian jam kerja yang juga fleksibel, dan sistemnya itu tentu sangat mudah gitu. Kita hanya perlu menggunakan gadget, handphone, dan kita hanya menunggu orderan saja gitu. Kemudian kita juga udah dipermudah dengan bisa langsung ada maps-nya juga di situ. Jadi ketika kita tidak tahu tempatnya, kita bisa langsung mengikuti maps gitu kan ya. Tapi di samping itu lama-kelamaan justru kami sebagai rekan driver Gojek itu mengalami keresahan juga gitu Mbak, dengan adanya terkadang tarif yang kami dapatkan itu tidak sesuai dengan jarak yang kami tempuh gitu. Terkadang tarif itu memang terlihat jauh gitu ya, tetapi jaraknya itu terlihat jauh, tapi tarifnya justru sangat sedikit gitu. Ditambah lagi dengan promo-promo yang ada gitu, apalagi orang Indonesia gitu ya, suka promo, jadi pasti mereka memilih untuk ya udah kalau bisa lebih murah kenapa enggak gitu kan. Kemudian juga terkait jaringan itu tentu gitu ya, kadang sinyal kita yang kurang bagus itu mempengaruhi juga, jadi kita nggak bisa komunikasi sama sama pelanggannya gitu.
Itu aja sih Mbak, lama-lama tuh jadi saya merasakan juga gitu keresahan-keresahan. Dan salah satunya lagi tuh mengenai asuransi kecelakaan. Setahu saya tuh tidak semua driver ojek online tuh langsung mendapatkan asuransi gitu, hanya beberapa saja gitu. Jadi menurut saya itu sangat disayangkan ya Mbak, seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan penjelasan dari Mbak Aziza selaku driver ojek online atau biasa disebut ojek pangkalan. Pada Mbak Aziza, saya silakan. Baik, pertama-tama saya sangat berterima kasih karena sudah diundang dalam diskusi kali ini. Karena tentunya saya sebagai salah satu ojek pangkalan bisa menyampaikan keresahan saya atau keresahan beberapa rekan saya juga sesama ojek pangkalan di luar sana. Pendapat saya mengenai aplikasi ojek online ini tentunya dengan hadirnya ojek online ini memberikan pengaruh yang buruk kepada saya ya, karena hal yang paling terlihat aja deh, pasti omset kita tuh jadi turun. Lalu mbak-mbak dan mas-mas juga pasti mikir kan, pasti bingung kan, kenapa sih kita tuh ribut omset turun tapi kita juga nggak mau beralih ke ojek online ini, karena perlu yang diketahui itu kayak ojek online, ojek pangkalan di beberapa tempat termasuk tempat saya beraktivitas itu masih di bawah ormas, masih di bawah organisasi masyarakat yang tentunya mereka juga tidak memperbolehkan kita untuk beralih ke ojek online tersebut. Seperti itu Mbak. Oh, baik, terima kasih Mbak Aziza atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi mengomentari dan menanggapi antar panelis-panelis. Untuk yang pertama, kepada Ibu Santi, saya persilakan. Baik, terima kasih dia Mbak Fatin dan memberikan kesempatan bagi saya sendiri. Jadi yang pertama ini saya akan menanggapi apa yang telah dibilang oleh Pak Roni selaku HRD PT Gojek Indonesia. Ya Pak, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak mengenai hal di mana Gojek turut ikut andil dalam wajah perekonomian Indonesia. Karena sudah banyak kita ketahui bahwa adanya platform Gojek ini, banyak sekali masyarakat yang merasa terbantu pada ekonominya. Mengapa demikian? Karena banyak terbukanya lapangan pekerjaan tentunya. Bukan hanya untuk laki-laki, bisa juga seperti perempuan. Kita bisa ada contohnya yaitu Ibu Devi. Dan juga tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tapi bisa saja dilakukan oleh para kaula muda. Jadi mereka bisa melakukan perdagangan ojek dengan sambil bersekolah atau berkuliah. Saya dengar sekali banyak ojek yang ternyata tuh masih kuliah, masih sekolah. Mungkin kalau sekolah yang sudah berSIM dan sudah berumur di atas 18 tahun ya Mbak. Nah, jadi ya Mbak, kalau menurut saya sendiri itu pekerjaan ojek online itu sangat fleksibel, benar apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Devi. Yang dapat kita atur sendiri, kapan mau mulai dapat orderan ataupun kapan kita mau back off atau mau hari ini nggak narik dulu gitu kan. Lagi-lagi saya setuju dengan pendapat Pak Roni menanggapi inovasi baru yang ada di dalam aplikasi Gojek, di mana layanan Gojek itu sangat membantu, apalagi untuk layanan GoFood itu sangat membantu UMKM yang ada di Indonesia, di mana pendapatannya semakin besar dan dampaknya pun semakin besar nih Mbak. Nah, itu sih untuk menanggapi apa yang tadi Pak Roni telah sampaikan. Nah, sekarang saya akan beralih untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Gita selaku pelanggan dari ojek online. Nah, jadi Mbak, dimana kita tuh sebagai pelanggan yang Mbak benar. Selanjutnya saya akan menanggapi apa yang telah dibicarakan oleh Mbak Dika selaku pelanggan dari ojek online. Jadi Mbak, menurut saya yang Mbak, kita tuh benar Mbak harus saling menghormati sesama pekerja. Banyak kita ketahui bahwa seringkali pengemudi ojek online ini merasa dapat orderan fiktif atau orderan palsu. Kita tahu di mana tuh orderannya tuh nomor, alamat itu semua palsu. Jadi pas driver ojol itu datang, ternyata itu alamatnya gak ada orangnya dan fiktif gitu Mbak. Nah, untuk itu tak hanya itu ya, terkadang driver ojol juga dilakukan adanya cancel makanan dari platform GoFood itu di awal. Namun karena banyak mungkin ya masukan-masukan dari customer dan juga inovasi dari PT Gojek, itu sekarang sepertinya untuk GoFood tidak bisa di cancel secara mendadak gitu Mbak. Nah, untuk Gojek sendiri itu tuh kita bisa meminimalisir hal ini dengan tidak ada lagi orang yang merasa dirugikan. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa
kita sesama pekerja harus saling menghargai dan menghormati agar kita dapat memberikan interaksi sosial yang solid antara Gojek, masyarakat, dan semua yang ada di Indonesia. Nah, lagi-lagi saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Devi selaku driver ojol. Saya sangat bangga terhadap ibu karena keren banget seorang perempuan, apalagi seorang ibu menjadi salah satu pengemudi ojek online. Saya dengar suka duka yang telah dialami oleh Ibu Devi, di mana-mana sebagai driver ojol pasti seringkali menemukan permasalahan-permasalahan kecil ya Ibu di dalamnya. Namun perlu kita ingat Bu, bahwa kamu sekarang bekerja untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan adanya kami di sini menjadi sebuah pekerjaan untuk masalah promo ataupun jaringan internet. Semoga Gojek siap dengan hal ini terus dan semangat dan pantang menyerah ya, untuk terus berkarya. Nah, untuk Mbak Aziza sendiri selaku ojek pengkolan, kehadiran ojek pengkolan pun dapat membantu masyarakat kita nih Mbak, seperti orang-orang yang belum bisa atau belum paham untuk menggunakan aplikasi Gojek sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya masih banyak juga kok pengguna ojek pengkolan. Mungkin kita juga kalau muda bisa pakai ojek pengkolan ketika kita dalam keadaan mepet, misalnya kita nggak ada kuota atau terpaksa. Sebenarnya masih bisa untuk terus memajukan ojek pengkolan Mbak. Nah, jadi adanya Mbak di sini itu membuat kita semua tuh dapat mengerti soal rezeki. Itu semua sudah diatur Mbak dari Yang Maha Kuasa. Jadi mari sama-sama kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Untuk terkait ormas sendiri, apakah akan dilakukannya apa yang dilakukan ormas itu Mbak ketika Mbak itu masuk ke dalam ojek online? Itu sih Mbak. Terima kasih Mbak Fatin. Baik, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Romi selaku HRD dari PT Gojek Indonesia. Pada Bapak Romi saya silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fatin atas kesempatannya. Pertama-tama saya izin menanggapi dari pernyataannya Ibu Santi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Santi. Saya izin menanggapi pernyataan dari Ibu Santi. Saya setuju dengan apa yang Ibu katakan dengan Ibu Santi bahwa aplikasi ojek online ini dapat mempermudah kita masyarakat dalam mengakses transportasi baik di perkotaan juga maupun di pedesaan. Yang kita tahu ojek konvensional ini atau ojek yang bisa kita sebut ojek pangkalan ini mungkin hanya bisa dapat kita temui dengan cara kita berjalan ke tempat ojek tersebut atau ke pangkalan tersebut. Dengan hadirnya Gojek yang menjemput penumpang atau customer-nya secara langsung di titik penjemputan merupakan harapan besar dari semua orang. Saya juga setuju dengan Ibu Santi yang mengatakan bahwa tarif ojek online ini juga terjangkau dan juga sudah baku per kilometernya, dikarenakan itu juga sudah kita mengikuti dari aturan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan. Lalu saya juga setuju apabila fitur yang dihadirkan dalam aplikasi ojek online ini sangat turut membantu masyarakat Indonesia untuk mengakses transportasi dan seperti yang sudah dengan bukti apa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Saya izin berkomentar ya Ibu atas pernyataan Ibu Santi. Memang betul Ibu, saat ini fitur layanan di Gojek ini sudah bermacam-macam, tidak hanya transportasi. Banyak sekali fitur yang kami hadirkan untuk membantu dan memudahkan kehidupan masyarakat. Akan tetapi kami juga terus mempertahankan afirmasi positif yang kami dapatkan dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Tetapi Ibu dengan forum ini saya berharap kami dari pihak Gojek, Ibu dari pihak pemerintah dan juga driver dan juga masyarakat dapat duduk bersama untuk membahas masalah mengenai tarif ini. Karena kita ketahui bersama tarif ini apabila dirasakan oleh driver terasa sangat murah, tapi kemurahan ini yang diinginkan atau diharapkan dari para customer. Karena itu saya berharap khususnya dari pihak Gojek ini dan juga Ibu untuk duduk bersama-sama membahas tarif ini. Selanjutnya saya izin menanggapi atas pernyataannya Ibu Dika selaku customer dari Ibu Gojek. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dika yang telah menggunakan aplikasi layanan Gojek untuk kebutuhan sehari-harinya atau keperluan sehari-harinya. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu.
Namun Ibu, saya memiliki catatan dari lapangan dari mitra driver itu sendiri yang bahwa banyak sekali customer ini yang menggunakan layanan Gojek ini tidak secara bijak Ibu, tidak dalam artian merendahkan para driver. Oleh karena itu kami berharap dengan kesempatan ini juga saya berharap bahwa pengguna ataupun customer dari aplikasi Gojek ini mari kita sama-sama lebih bijak dalam menggunakan aplikasi, karena kita juga sama-sama saling membutuhkan di sini. Nah, baik, selanjutnya saya akan berkomentar atas pernyataan Ibu Devi. Izin berkomentar ya Ibu atas keperluan Ibu Devi sebagai driver. Saya paham sekali seringkali tarif ojek online yang ditetapkan ini terlalu kecil Ibu untuk driver. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Kami tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Tetapi kami sebagai perusahaan terus berdiskusi dengan pemerintah dengan berbagai upaya terkait penerapan biaya layanan dengan cara yang memungkinkan untuk menyeimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan seperti driver, UMKM, dan juga pelanggan. Mengenai tidak adanya asuransi kecelakaan yang sudah Ibu sebutkan tadi, sebenarnya itu tidak benar ya Ibu. Sebenarnya pihak kami perusahaan ojek online ini sudah menyediakan asuransi kecelakaan bagi driver ojek online itu sendiri maupun kepada para customer ojek online. Selanjutnya tidak hanya asuransi kecelakaan saja yang kami berikan, akan tetapi kami juga memberikan asuransi mengenai pendidikan anak dan juga asuransi di hari tua. Tidak hanya asuransi, kami juga memberikan layanan cepat tanggap apabila driver ini merasa kesulitan ataupun ada sesuatu terjadi pada saat mencari uang seperti itu ya Ibu. Namun saya akui juga bahwa asuransi ini belum dimiliki oleh semuanya, karena asuransi ini didapat secara individu. Artinya apabila Ibu ingin mendapatkan asuransi, Ibu harus mengurusnya terlebih dahulu ke BPJS dengan persyaratan yang disetujui oleh BPJS seperti itu Ibu. Dan terakhir saya izin berkomentar untuk Ibu Ziza. Terima kasih Ibu Ziza atas keluhannya, atas pernyataan yang Ibu Ziza ungkapkan tadi bahwa ingin bergabung kepada Gojek namun merasa khawatir dengan masih di bawah naungan Ormas seperti itu ya Ibu. Menurut saya apabila kita ingin berubah menjadi lebih baik, kita harus memerlukan keberanian diri sendiri. Terlebih lagi Ibu sudah merasakan bahwa terjadi penurunan omset dari ojek konvensional ini. Makanya itu menurut saya apabila Ibu ingin ingin bergabung dengan kami, dibutuhkan keberanian diri Ibu sendiri untuk keluar dari ormas tersebut. Lalu Ibu juga tidak perlu khawatir apabila nantinya Ibu ini merasa bingung ataupun bagaimana jika sudah bergabung ke dalam Gojek Indonesia, karenanya kami memberikan pelayanan ataupun pelayanan pendampingan kepada para driver-driver yang baru bergabung. Dan juga saya berharap kepada Ibu Zize dengan Ibu bergabung dengan pelayanan ojek online Indonesia ini dapat mengajak teman-teman Ibu untuk bergabung bersama seperti itu Ibu. Dengan harapan akan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Romi sudah menjelaskan, mengomentari pendapatnya. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dan tanggapan dari Mbak Dika selaku pelanggan driver. Masalah. Pelanggan driver. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dan tanggapan dari Mbak Dika selaku pelanggan ojek online. Silakan Mbak Dika. Baik, terima kasih Mbak Fatin. Yang pertama, saya akan menanggapi pernyataan dari Ibu Santi. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Santi ini, saya setuju ya Bu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Santi, bahwasanya ojek online ini mempermudah kehidupan kita dalam menjangkau sesuatu. Contohnya yang tadi sudah Ibu bilang, bahwasanya misalnya kita sedang berada di perantauan, terus kita bingung untuk mencarinya, seperti itu Bu. Tentunya semakin banyak dari pengguna ojek online juga akan mempermudah kita dan membuka lapangan kerja baru untuk seluruh lapisan masyarakat, karena menjadi driver ojek online ini tentunya syarat-syaratnya
sangat mudah dijangkau dan tidak mempersulit seperti itu yang saya cari ya. Lalu saya izin untuk mengomentari pernyataan dari Ibu Santi bahwa ojek online ini sudah banyak yang menggunakannya gitu, sudah banyak customer-customernya. Selain karena fiturnya tentunya juga lebih praktis. Nah, tetapi Bu, dari data tersebut tentunya juga harus ditinjau lebih dalam siapa saja yang menggunakannya Bu, karena kalau misalnya yang menggunakannya misalnya hanya anak kecil gitu, takutnya itu malah disalahgunakan oleh anak-anak. Kan kita juga tidak mau ya Bu, takutnya orang tuanya juga yang jadi kerepotan, lalu juga driver-drivernya merasa dirugikan dan sebagainya seperti itu. Lalu saya izin untuk menanggapi pernyataan dari Bapak Romi. Tentunya saya juga setuju dengan pernyataan Bapak bahwasannya kelebihan dari menggunakan Gojek karena saya sendiri juga sudah terjun langsung gitu. Saya sudah merasakan secara langsung manfaat dan dampaknya. Selain bermanfaat untuk kita nih sebagai customer, juga bermanfaat untuk UMKM, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwasannya ojek online ini berpengaruh ke dalam lapisan masyarakat, bukan hanya lapisan masyarakat yang di atas saja, tetapi juga lapisan masyarakat yang menengah ke bawah. Saya izin mengomentari ya Pak, pernyataan Bapak tadi mengenai hasil kontribusi Gojek sebesar 8,2 triliun. Nah, angka tersebut memang cukup besar ya Pak. Tapi kita juga harus menyadari setelah tadi Bu Devi memberikan keluhan-keluhannya, itu juga bisa jadi catatan khusus yang harus dipertimbangkan, bahwasanya ternyata ya masih banyak driver-driver yang belum mendapatkan haknya gitu. Jadi harus didengarkan lagi suara-suara dari para driver agar mereka dapat mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Lalu saya izin untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Devi. Suka duka yang telah disampaikan oleh Ibu Devi ini tentunya dapat dijadikan bahan evaluasi kembali nih oleh pihak Gojek, ya Ibu. Ya. Kita semua juga tidak ingin ada pihak yang dirugikan, karena siapa sih yang mau dirugikan ya? Kita kan bekerja sama gitu, jadi ownernya pun mendapatkan keuntungan, drivernya juga lah. Terus kita sebagai customer juga ingin mendapatkan keuntungan gitu. Ternyata selain kelebihan-kelebihan yang tadi saya sudah dapatkan, Ibu sendiri juga merasakan banyak sekali kerugian-kerugian gitu. Memang masih ada kerugian yang tidak dapat kita pungkiri. Dan mungkin pesan saya juga untuk para customer di luar sana, kita yang merasa bahwa tarifnya tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh nih, kita dapat memberikan sedikit tip tambahan. Mungkin memang itu kesannya tidak berharga, cuman untuk itu kan bisa jadi membantu ya Bu, membantu para driver gitu. Karena hal itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk apresiasi kita kepada para driver. Lalu yang terakhir, saya izin menanggapi pernyataan dari Mbak Aziza. Dari yang Mbak ucapkan, mungkin saya memang tidak merasakan ya Mbak apa yang Mbak rasakan, tapi saya bisa memahami apa yang Mbak keluhkan tadi. Kesulitan dan dalam mendapatkan pelanggan dikarenakan maraknya ojek online yang beredar. Namun ojek pengkolan ini juga sangat bermanfaat untuk sekitar kita gitu, karena tentunya di dalam hiruk pikuk ramainya orang-orang yang menggunakan teknologi ojek online, banyak sekali orang-orang yang belum bisa gitu, belum sanggup untuk mengikuti perkembangan, dan itu peran ojek di pangkalan itu sangat amat dibutuhkan gitu. Nah, terus untuk pendapatan mungkin saya bisa memberikan sedikit saran saja ya Mbak. Kalau misal diterima syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Mungkin Mbak bisa dicari jalan keluarnya dengan cara misal untuk mengantar anak ke sekolah gitu, atau ke kantor dan lain sebagainya. Itu kan bisa dijadikan kerjasama Mbak, untuk agar Mbak tuh punya pelanggan tetap seperti itu. Seperti itu Mbak Fatin dan saya. Baik, terima kasih Mbak Dika. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dan tanggapan dari Ibu Devi selaku driver ojek online dari PT Gojek Indonesia. Pada Ibu Devi, saya silakan. Baik, terima kasih
Mbak Fatin, saya izin menanggapi dan mengomentari. Pertama-tama saya izin untuk menanggapi Ibu Santi. Baik Ibu, terima kasih sudah mengingatkan saya sebagai driver ojek online, di mana tentu apa yang Ibu katakan itu benar, bahwa saya seharusnya sudah bersyukur gitu, karena saya sudah membantu banyak orang gitu dengan profesi saya ini gitu ya. Jadi saya juga tersadar gitu Bu, bahwa memang kalau kita melihat sisi kurangnya itu emang akan selalu kurang, tapi ketika kita menyadari bahwa apa yang sudah kita dapatkan itu cukup, kita akan merasa bersyukur gitu Bu. Jadi saya juga setuju juga Bu, semoga diskusi dari PT Gojek dengan pemerintah terkait tarif itu segera dilaksanakan ya Bu, dan ditemukan jalan baiknya seperti itu. Kemudian saya juga izin mengomentari terkait pernyataan di awal Ibu Shanti, yang dimana Ibu Shanti itu mengatakan bahwa dengan adanya Gojek ini membawa kemudahan, terutama bagi orang yang tinggal di daerah jauh, kemudian bagi mereka yang tidak bisa berkendara gitu. Tentu itu sangat memudahkan ya bagi mereka. Walaupun memang benar Bu bahwa mempermudah, tetap saja gitu. Saya yakin bahwa di balik itu semua tetap ada hambatan, baik dari si driver saya sendiri ataupun dari pelanggannya. Tetapi dengan komunikasi yang baik gitu ya, supaya bisa tetap berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya saya akan menanggapi untuk Bapak Romi. Baik Pak, terima kasih ya Pak mengenai penjelasannya terkait asuransi, kemudian terkait diskusi yang akan dilakukan terkait tarif jarak juga gitu. Itu saya juga baru tahu Pak bahwa memang ternyata ada asuransinya ya Pak untuk semua driver, juga untuk pelanggannya juga ya Pak. Nah itu mungkin saya juga yang kurang informasi ya Pak, karena biasanya saya kalau dengar itu cuma dari rekan-rekan Gojek aja gitu, yang dimana saya juga tidak memastikan gitu kebenaran infonya seperti apa gitu. Kemudian juga saya berdoa semoga memang ada jalan baik juga terkait dengan kebijakan yang nantinya akan memudahkan baik dari sebagai driver online ya Pak, seperti itu. Kemudian saya izin mengomentari Pak dari pernyataan Bapak di awal, benar sekali bahwa memang perlu diapresiasi terkait dengan adanya PT Gojek Indonesia ini, yang dimana saya tuh dulu juga baru tahu tuh pas ngelamar bahwa memang ini hasil karya anak bangsa gitu. Saya patut acungi jempol sekali gitu ya Pak. Memang betul juga bahwa sekarang ini banyak sekali rekan-rekan Gojek saya yang tidak hanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berkeluarga, melainkan banyak juga nih rekan-rekan saya yang baru lulus kuliah atau mereka yang sudah lulus sekolah sedang mencari pekerjaan, itu mereka nyambi gitu dengan mendaftarkan diri sebagai driver ojek online gitu. Tentu ini sangat membantu dalam menghasilkan dalam mencari nafkah gitu ya bagi orang yang memang membutuhkan gitu, seperti itu. Selanjutnya saya izin untuk menanggapi dari untuk Mbak Dika sebagai pihak yang menggunakan aplikasi Gojek ini ya. Nah saya ini banget ya Mbak, makasih banget nih Mbak Dika, kelihatannya orang yang sering ngasih tip nih, karena saya juga Masya Allah bersyukur banget kalau dapat pelanggan. Kita nggak berharap untuk dikasih tip, tapi ketika kita mendapatkan tip itu rasanya saya kayak ketemu orang baik gitu. Jadi kayak semoga aja juga pengguna di sana itu sering memberikan bintang 5, karena itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kami gitu di aplikasinya, seperti itu. Kemudian saya juga izin mengomentari Mbak untuk pernyataan Mbak Dika di awal bahwa pengguna Gojek itu dengan ada aplikasinya Gojek itu sudah tertera banyak fitur-fitur ya, baik dari mau memesan makanan, kemudian mengirimkan barang, dan juga kita bisa berbelanja online gitu. Nah dari situ kan sangat mempermudah ya, apalagi kita nggak bisa bohong nih, teknologi saat ini tuh udah canggih banget. Nah kalau sekarang sebutannya generasi Z ya, atau generasi milenial itu saya kurang tahu pokoknya, tapi apalagi mereka yang udah pintar teknologi itu sangat maunya instan, maunya cepet. Jadi dengan ada Gojek ini kayak sangat cocok lah bagi mereka gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri memang dengan ada Gojek ini membawa kebermanfaatan yang sangat banyak bagi kita semua. Dan selanjutnya untuk terakhir saya izin untuk mengomentari pernyataan Mbak Aziza sebagai ojek pangkalan, yang dimana saya cukup pernah merasakan karena saya juga sebelumnya tuh
pernah mempunyai tetangga yang dimana dia berprofesi sebagai ojek pangkalan. Tentu dengan adanya Gojek ini, dengan hadirnya Gojek banyak membawa dampak yang buruk bagi Mbak dan rekan-rekan sekalian. Tetapi saya justru juga baru tahu Mbak bahwa ternyata ojek pangkalan tuh ada yang di bawah naungan ormas gitu ya. Jadi memang tentu mereka akan sulit gitu dalam berpindah menjadi ojek online gitu. Tapi saya semoga aja Mbak bisa mendiskusikan juga kepada pihak-pihak yang terkait ya untuk bisa bergabung sebagai ojek online di PT Gojek Indonesia. Kami tunggu ya Mbak. Terima kasih. Seperti itu Ibu Fatin. Baik, terima kasih Bu Devi. Dan yang terakhir kami akan mendengarkan komentar sekaligus tanggapan dari Mbak Aziza selaku driver ojek online. Kepada Mbak Aziza, saya silakan. Terima kasih Mbak Fatin atas kesempatannya. Yang pertama tadi pernyataan dari Ibu Santi selaku perwakilan dari Departemen Kominfo. Saya izin mengomentari pernyataan Ibu ya. Saya sebenarnya di tengah-tengah sih, pro enggak, kontra juga enggak gitu. Benar untuk pernyataan mengenai ojek online ini memudahkan akses untuk ke tempat-tempat yang nggak ada ojek pengkolannya gitu. Tapi untuk tarif yang dikenakan, menurut saya itu sama saja Bu. Kadang ojek online ini lebih murah karena ada promonya, tapi ketika jam sibuk atau hujan bahkan tarif itu bisa lebih besar dari ojek pengkolan. Terus saya ingin menanggapi nih Bu sebagai salah satu perwakilan Departemen Kominfo, harusnya kalau bisa sih harapan saya sih sebenarnya ini memukul rata Bu. Kalau misalnya emang sekarang udah zamannya ojek online ya udah nggak ada lagi atau bisa dibikin peraturan yang tidak memperbolehkan ojek pengkolan beroperasi gitu, semuanya beralih ke ojek online karena jadi tidak ada kesenjangan Bu. Jadi saya juga ada alasan ke ormas kalau misalnya saya sudah tidak bisa beroperasi sebagai ojek pengkolan. Saya izin mengomentari dari segi sudut pandang Pak Romi sebagai HRD PT Gojek Indonesia ya Pak. Saya setuju banget kalau misalnya si Gojek ini memberi dampak yang sangat baik untuk anak muda akan melek nih perihal teknologi. Tapi kan kita semua juga tahu yang naik Gojek tuh gak cuma anak muda. Saya tuh sering banget lihat orang-orang lanjut usia itu tuh kesulitan akan fitur-fitur yang dihadirkan oleh Gojek ini. Terus saya juga pernah dengar cerita dari teman saya yang datanya ini diretas, dia dapat chat-chat masuk dari orang asing yang chat-chat itu tidak senonoh gitu kan. Nah, bisa kan dibilang kalau ojek pengkolan ini lebih aman daripada Gojek? Kemudian saya izin menanggapi hal yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bagus sekali fitur-fitur Gojek juga membantu para UMKM lebih untung dalam usahanya. Tapi bukannya itu menghilangkan makna Gojek yang makna ojek yang seharusnya ya Pak. Soalnya saya sering banget ngelihat para ojol lagi berkumpul di suatu tempat, terus dia tuh bilang menunggu orderan GoFood, tapi ketika ada orderan Gojek masuk, mereka nggak menerima. Alasannya ya tarifnya lebih gede kalau main GoFood lah. Kan dia daftar Gojek di awal kan memang untuk menjadi tukang ojek. Kenapa ketika banyak fitur dia menghilangkan eksistensi ojek yang seharusnya? Saya izin mengomentari pernyataan Ibu Dika sebagai pengguna ojek online tersebut ya Bu. Sebenarnya selain sisi positifnya, kita tuh juga harus memerhatikan sisi negatifnya nih Bu. Soalnya saya pernah dengar cerita dari saudara saya, itu dapat chat dari driver ojol yang chatnya tuh nggak senonoh Bu. Nah kalau misalnya sekali kan masih mending ya Bu. Kalau misalnya sering tuh, nah itu apa nggak ngerugiin Ibu juga? Nah, boleh paling bener Bu, naik ojek pengkolan aja, nggak usah pakai ojek online. Lalu nih di sisi lain tanggapan saya mengenai kemudahan yang diberikan ojek online. Saya setuju banget dengan hal itu, mulai dari jasa antar orang, jasa antar makanan, jasa antar barang, gitu kan. Kan udah banyak ya fiturnya nih. Ya udah Gojek antar barang, antar makanan, tapi kalau mau Gojek antar orang sama saya aja Bu. Saya izin berkomentar ya Mbak kepada Mbak Devi nih selaku rival saya gitu kan, ojek online, ojek pengkolan. Saya juga pernah dapat curhatan nih dari teman saya yang sudah beralih dari ojek pengkolan ke ojek online. Sama sih problemnya tuh sama mungkin seperti yang Mbak Devi rasakan. Mungkin di awal pekerjaan ini sangat menjanjikan gitu, tapi makin kesini kok pendapatan juga makin berkurang, promonya juga lumayan besar, potongnya juga lumayan banyak gitu kan Mbak. Belum lagi ada yang Mbak udah sampai tiba-tiba di cancel, ya kan? Nah, dari banyaknya keresahan yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, saya izin menanggapi
kalau promo yang terdapat pada aplikasi ojek online itu setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, setahu saya itu tuh nggak dipotong, jadi tetap masuk ke mbaknya itu full. Cuman mungkin dari perusahaannya yang dipotong, cuman kan saya nggak tahu dalamnya gimana, jadi saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi kalau misalnya emang hal itu merugikan Mbak Devi, ya bergabung aja Mbak, jadi ojek pengkolan sama saya. Jaketnya lepas aja Mbak. Sepertinya sudah cukup komentar dan tanggapan dari saya Mbak Fani. Baik, terima kasih Mbak Aziza sudah memberikan komentar dan tanggapan sekaligus penutup ya. Baik, tak terasa diskusi kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menghadiri dan memberikan komentar serta tanggapan mengenai isu ojek online yang menguntungkan atau justru meresahkan bagi semua pihak. Baik dari supir ojeknya, kemudian pelanggan, hingga ke pihak ojek pengkolan. Dapat kita lihat bersama bahwa memang tentu ada kelebihan dan kekurangan dengan adanya ojek online bagi semua pihak kepentingan yang terlibat. Baik, untuk penutup, saya akan mempersilahkan dari masing-masing panelis untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari Ibu Santi. Kepada Ibu Santi saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatin. Jadi closing statement dari saya, semoga kedepannya antara ojek online dan ojek pengkolan ini ada jalan solusinya dari pemerintah ya Mbak. Kemudian Bapak Romi dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih kepada semua hadirin yang telah memberikan keluhan dan juga afirmasi positif kepada perusahaan kami. Semoga PT Gojek Indonesia ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kedepannya bagi semua pihak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Dika. Silahkan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Fatin. Closing statement dari saya adalah semoga kita bisa saling menghargai satu sama lain ya, baik itu driver online atau driver pengkolan maupun kita sebagai customer-nya juga, biar hidup kita saling berkesinambungan dan juga rukun. Baik, terima kasih Mbak Dika. Selanjutnya silakan Ibu Devi memberikan closing statement-nya. Baik, saya sangat mengapresiasi tanggapan dan komentar dari Bapak Ibu yang hadir panelis di sini. Closing statement dari saya sangat berharap semoga ada jalan keluarnya terkait baik dari keluhan-keluhan yang sudah saya sampaikan tadi, juga untuk semoga juga banyak pelanggan-pelanggan yang baik hati seperti Mbak Dika, dan juga teruntuk Mbak Aziza, semoga juga segera mendapatkan jalan keluarnya agar dapat bergabung bersama di PT Gojek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan closing statement dari Mbak Aziza. Silakan Mbak Aziza. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Saya bisa menyampaikan keresahan saya atau keresahan rekan-rekan ojek pengkolan di luar sana. Besar harapan saya untuk kita nggak usah senggol-senggolan lagi, kita sama-sama kerja di bidang yang sama, jadi salam satu aspal. Salam satu aspal. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja closing statement dari para panelis, dan mungkin sampai di sini diskusi panel kita hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.